Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Majum dalam pertemuan TV dengan NIM 23313300024 yang akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan mengenai informasi di pertemuan kelima mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Nah, yang dimana pada pertemuan kelima ini dimulai dengan praktek teknik reportase yang dibawakan oleh kelompok 3. Yang dimana kelompok 3 ini membawakan mengenai tema makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis ini menimbulkan menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, dan dipraktekanlah oleh kelompok 3 ini. Nah, kemudian sesudah itu langsunglah yang namanya presentasi kelompok yang dibawakan oleh kelompok 2. Mengenai apa? Mengenai tema membangun jurnalisme profesional, analisis, kriteria, sejarah, undang-undang pers, dan kode etik jurnalistik pada kelompok 2. Nah, kemudian apa saja sih yang dibahas dari kelompok 2 ini? Yang pertama ada sejarah pers di Indonesia maupun di dunia masa ke masa. Nah, yang pertama ada sejarah perkembangan jurnalistik di dunia, yang mana pertama itu dimulai dari Romawi kuno pada 100 sampai 44 sebelum Masehi. Nah, yang ditandai dengan Arca Diurna. Yang kedua ada Julius Caesar. Yang selanjutnya ada tradisi Islam, yang dimana Islam juga terkaitan dengan sejarah pers, yang dimana pada masa Nabi Nuh ini dianggap wartawan pertama kali apa? Pertama kali membagikan kabar lewat burung dara. Nah, dan seterusnya ada Mesir kuno, pada masa Mesir kuno. Nah, apa saja sih Mesir kuno ini? Nah, penemuannya papirus. Apa itu papirus? Papirus itu memudahkan penyebaran informasi tertulis. Nah, yang selanjutnya ada sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia, yang dimana pada tahun 1744 itu surat kabar pertama kali dikeluarkan pada Bataviae Novelis oleh Belanda. Dan pada 1854 sampai 1885 juga media pribumi juga muncul. Nah, apa media pribumi muncul? Biang lala, terus kemudian surat kabar dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada masa Jepang juga 1942 sampai 1945 banyak media dilarang, hanya 5 yang diizinkan untuk memberikan surat kabar. Nah, kemudian pada masa Orde Lama juga, Orde Lama ini pers itu dijadikan corong partai politik, PNI, Masyumi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada masa Orde Baru juga pers jadi corong pemerintah 32 tahun terkekang. Nah, kemudian ada juga fase reformasi, yang dimana pada fase reformasi ini dimulai pada tahun 1999 sampai dengan 1999. Nah, Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 ini lahir apa? Lahir kebebasan untuk berkembang pesat. Nah, kemudian ada juga peran undang-undang pers di Indonesia dalam dunia jurnalistik, yang mana diantaranya peran undang-undang pers di Indonesia itu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang dimana regulasi utama yang menjamin kemerdekaan di Indonesia, profesionalisme media di Indonesia. Kemudian pers didefinisikan juga sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mencari informasi, memperoleh data, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga prinsip utama pers, yang dimana salah satunya ada kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi dan hukum. Nah, kemudian ada juga pengaruh undang-undang pers terhadap dunia jurnalistik. Nah, saudara di rumah, Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999
ini memiliki pengaruh besar terhadap dunia jurnalistik. Regulasi ini menjamin kebebasan pers, memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis, serta mendorong profesionalisme bagi masyarakat untuk lebih mengenal media agar bekerja sesuai dengan kode etik. Selain itu, undang-undang ini menjaga agar pers tetap independen dan bertanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir ada kode etik jurnalistik. Nah, kode etik jurnalistik ini berperan dalam dunia jurnalis. Kode etik jurnalistik adalah seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kode ini bertujuan untuk memastikan bahwa wartawan menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan menurut Dewan Pers Indonesia. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, independensi, dan tanggung jawab. Nah, mungkin sekian berita yang saya bisa informasikan kepada Anda semua. Saudara-saudara di rumah, mungkin itu adalah 5 menit bersama saya dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang mahasiswa. Hanya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.